Halo adik-adik, kali ini aku akan membahas materi tentang integral. Nah, integral, secara umum integral itu terbagi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan integral? Integral itu adalah lawan atau kebalikan dari turunan, atau bisa juga disebut dengan antiturunan atau antiderivatif. Nah, seperti yang diketahui, setiap operasi pasti ada kebalikan, ada inverse-nya nih. Misalnya, penjumlahan, inverse-nya adalah pengurangan. Lalu, pembagian, inverse-nya adalah perkalian. Nah, dalam kehidupan sehari-hari nih, misalkan, maju kebalikannya adalah mundur. Nah, atau naik kebalikannya adalah turun. Nah, integral merupakan kebalikan dari turunan. Oke. Nah, misalkan nih, jika aku punya sebuah fungsi f(x), nah, maka kalau dia diturunkan, hasilnya akan menjadi f aksen x. Coba teman-teman ingat lagi, ini adalah lambang dari turunan, benar kan? Nah, jika untuk mencari integral, berarti dari f aksen x, untuk mengintegralkannya berarti kembali ke fx nih. Nah, ini dinamakan dengan integral. Oke, nah lanjut kita masuk ke notasi integral. Oke. Nah, notasi dari integral yaitu, nah, ini dinamakan dengan notasinya, notasi integral. Nah, yang biru ini dinamakan dengan fungsi yang diintegralkan atau bisa disebut dengan integran. Oke, lalu yang kuning, yang dx ini, yaitu menandakan fx yang diintegralkan oleh x. Berarti fungsi fx yang diintegralkan oleh X. Kenapa oleh X? Karena fungsinya yaitu memuat X, fx, makanya diturunkan terhadap fx. Diturunkan terhadap si X. Nah, jika fungsinya memuat Y, berarti fy, maka diturunkan terhadap Y. Berarti jadinya fy dy. Nah, sama dengan yang marun ini, berarti fungsi yang sudah diintegralkan. Oke. Nah, ditambah dengan C di akhir. C itu adalah konstanta. Jadi warna lain, oke. C ini adalah konstan. Nah, timbul nih suatu pertanyaan. Kenapa sih muncul si C atau muncul konstanta? Nah, coba perhatikan nih. Tadi, sesuai yang ini, fx jika diturunkan menjadi f aksen x. Benar kan? Ini menjadi diturunkan. Nah, coba lihat dalam soal. Misalkan aku punya x kuadrat ditambah 1, x kuadrat dikurang 5. Coba diturunkan. X kuadrat, ingat-ingat lagi rumus turunan. X kuadrat diturunkan jadi apa? Jadi 2x. Ini lagi, x kuadrat ditambah 1 diturunkan jadi apa? X kuadrat diturunkan jadi 2x, 1 diturunkan jadi 0, maka hasilnya tetap 2x. Nah, x kuadrat kurang 5 nih diturunkan jadi apa? Sama dengan yang di atas. X kuadrat diturunkan jadi 2x, negatif 5-nya 0. Nah,
Padahal fungsi kita itu berbeda, X kuadrat tambah 1, X kuadrat kurang 5. Nah, ternyata setelah diturunkan hasilnya sama, yaitu sama-sama 2X, 2X, 2X. Oke, tapi coba kita balikan. Dari f aksen X, kita balik ke sini. Jadi diintegralkan menjadi fx. Coba nih, 2x diintegralkan jadi x kuadrat. Berarti x kuadrat ini kan kalau nggak ada angka di belakang, berarti x kuadrat tambah 0. Boleh kan aku buat seperti itu? Nah, dari 2x diintegralkan jadi x kuadrat tambah 0. 2x diintegralkan bisa jadi x kuadrat tambah 1. 2x diintegralkan bisa jadi x kuadrat kurang 5. Nah, karena ada konstanta-konstanta yang tidak diketahui inilah kita misalkan dengan simbol C tersebut. Oke. Nah, lanjut. Selanjutnya adalah rumus dari integral tak tentu. Rumus dari integral tak tentu adalah integral AX pangkat N dx. Nah, gimana cara integralinnya? Berarti A, konstantanya, per pangkat dari variabelnya ditambah 1, pangkatnya N, berarti ditambah 1. Variabelnya tetap, lalu pangkatnya juga ditambah 1. Nah, karena tadi tambah C, tambah C. Oke. Nah, kita masuk contoh soal nih. Soal yang pertama, integral dari 4x pangkat 5. Nah, integralnya adalah A-nya yang mana? A-nya adalah 4 per pangkat dari variabelnya adalah 5 tambah 1. X 5 ditambah 1 ditambah C. Berapa jadinya? 4 per 6, X pangkat 6 ditambah C. Sederhanakan. 2 per 3, X pangkat 6 ditambah C. Oke. Nah, lanjut. Soal nomor 2. Misalkan aku punya yang bentuk lain nih, yang bentuk pecahan. Integral 1/3 X pangkat setengah. Sama dengan 1/3 per pangkatnya setengah ditambah 1. Setengah ditambah 1, X pangkat setengah ditambah 1 ditambah C. Kita selesaikan. 1/3. Ini samakan penyebut, jadinya 1/2. Oke. Kita buat di atas saja ya. Nah, jadinya sama dengan 1/3 per setengah tambah 2/2, X pangkat setengah ditambah 2/2 ditambah C. Oke. 1/3, tambahkan dia karena penyebutnya sudah sama. 3/2, X pangkat 3/2 ditambah C. Nah, kalau ketemu bentuk seperti ini, berarti dikalikan. 1/3 dikali. Nah, kalau dikali, yang pembilang ini jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, dibalikan, jadinya 2/3, X pangkat 3/2 ditambah C. Nah, kalikan dia, 2 kali 1, 2, 3 dikali 3, 9, X pangkat 3/2 ditambah C. Oke, sampai situ paham? Nah, next kita lanjut ke sifat-sifat. Sifat-sifat integral tak tentu. Oke. Sifat-sifat integral tak tentu yang pertama. Integral K fx dx sama dengan K, dikeluarkan K-nya, fx dx. Nah, jika ketemu ini konstanta dikalikan dengan fungsi, lalu diintegralkan, nah hasilnya adalah keluarkan nilai konstantanya, lalu fungsinya saja yang diintegralkan. Kita masuk ke contoh. Integral dari 2x pangkat 3 dx. Nah, tadi menurut definisi sudah bisa kita turunkan. Sekarang untuk menurut menggunakan fungsi nih, menggunakan sifat-sifat nih. Jadinya apa? Keluarkan konstantanya 2, integral x pangkat 3 dx sama dengan integralkan yang di dalam dikali 1/3
pangkatnya ditambah. X pangkat 3 tambah 1, jangan lupa ditambah C. 2 dikali 1/4, X pangkat 4 tambah C. Nah, kalikan. Ini bisa coret tinggal 2. 1/2, X pangkat 4 tambah C. Oke. Nah, lanjut sifat kedua. Sifat pertama sepertinya mudah ya. Lanjut nih ke sifat kedua. Sifat kedua dan ketiga beriringan ya, aku buat, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Jika ada integral fx ditambah maaf, fx ditambah gx seharusnya. Fx ditambah gx dx itu sama dengan dipisah. Fx dx ditambah integral gx dx. Satu lagi pengurangan nih, integral fx dikurang gx dx sama dengan integral fx dx dikurang integral gx dx. Nah, aku mau ingetin dulu nih, yang bertanda pink. Nih, ada tanda kurung di sini kan? Nah, jika penjumlahan atau ada dua fungsi yang ingin diintegralkan, yaitu fx dan gx, harus diberi kurung. Wajib. Itu artinya apa? Jika tidak ada kurung, berarti yang hanya diintegral itu yang gx, karena dekat dengan dx. Tapi jika kedua-duanya dikurung, berarti kedua-duanya harus diintegralkan. Fx dan gx-nya harus diintegralkan. Oke. Nah, lanjut. Gimana sih contoh soal dari sifat nomor 2 dan 3? Nah, contoh nih yang pertama. Integral dari 4x² ditambah 2x dx. Nah, aku ke bawah ya buatnya. Sama dengan, pisahkan dulu nih. Integral 4x² dx ditambah integral 2x dx. Nah, yang ini menurut sifat 1 tadi. Ada konstantanya nih. Sifat 1. Nah, keluarkan 4 integral x² dx ditambah 2 integral x dx. Nah, ini diintegralkan 4 dikali 1/2 tambah 1, x2 tambah 1 tambah c. Yang ini lagi, 2 dikali 1, ini pangkat 1, 1 tambah 1, x1 tambah 1 tambah c. Nah, selesaikan, 4 dikali 1/3, x pangkat 3 tambah c tambah 2 dikali 1/2, x pangkat 2 ditambah c. Kalikan 4/3, x pangkat 3 ditambah, yang ini dulu dekatkan. Bisa coret, sisa apa? X² tambah C, tetap C. Nah, muncul nih pertanyaan lagi, kenapa sih hanya C aja? Kenapa harusnya kan 2C? Kenapa itu sama dengan C? Nah, karena C merupakan konstanta tadi, yang kita tidak tahu nilainya. Konstanta itu bisa disebut dengan bilangan. Nah, jika bilangan ditambah bilangan, maka hasilnya pasti bilangan juga. Makanya kita boleh membuat hanya C saja, oke? Nah, jadi didapatlah hasilnya yang ini. Nah, lanjut nih, contoh dari pengurangan. Hapus dulu ya. Supaya nggak bingung rumusnya. Nah, lanjut ke contoh selanjutnya, yang pengurangan. Kita pakai akar lagi. Jika integral akar X dikurang 1/x² dx. Oke. Pisahkan dulu yang pertama, integral akar X dx dikurang integral 1/x² dx. Nah, jika pangkat itu kalau tidak ditulis pangkat berapa, berarti ada pangkat 2 di sini. X-nya ini pangkat berapa? Pangkat 1. Makanya kalau dijadiin bentuk pecahan, jadinya apa? Integral X pangkat 1/2 dx dikurang. Nah, yang ini, ingat fungsi eksponen. Apa? Jika 1/A pangkat n mau naik ke atas, jadinya A pangkat min n. Jika 1/A pangkat negatif n naik jadi A pangkat n. Nah, oke. Dibalik dia, yang tadinya dia di bawah positif, jika naik ke atas jadi negatif.
Atau yang tadinya di bawahnya negatif, naik ke atas jadi positif. Nah, kita lanjut. Punya kita di bawah nih, positif. Kita selesaikan dulu, berarti X pangkat negatif 2 dx. Barulah kita selesaikan. 1 per pangkatnya, setengah tambah 1, X setengah tambah 1, tambah C, dikurang. 1 per, ini, 1, oh maaf, negatif 2 tambah 1, X pangkat negatif 2 tambah 1 tambah C. Sama dengan, samakan penyebut, setengah tambah 2 per 2, X pangkat setengah ditambah 2 per 2 ditambah C. Negatif 1 per negatif 2 tambah 1, negatif 1, X pangkat negatif 1 tambah C. Ini berapa? 1 per 3 per 2, X pangkat 3 per 2 ditambah C. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Jadinya positif 1, X pangkat negatif 1 tambah C. Nah, ini dibalik ya. 2 per 3, X pangkat 3 per 2 ditambah C ditambah X pangkat negatif 1 tambah C. Nah, yang ini kita turunkan lagi pakai rumus eksponen, pakai fungsi eksponen. Jadi 2 per 3, X pangkat 3 per 2 ditambah 1 per X, nambah C tadi apa? Tetap C. Oke. Sampai ini paham adik-adik? Terima kasih telah menonton channel ini.